Perkenalkan, nama saya Yongki Wijaya, NPM 17311017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek pitching deck dari game Don't Play with Fire. Jadi game ini deskripsinya adalah game ini merupakan survivor running game di mana seorang player kita harus berusaha menghindari kontak dari sebuah fire yang api yang berbentuk diam aja atau yang bergerak yang menghampiri kita di dalam suatu maze selama mungkin untuk mendapatkan skor tertinggi. Lalu untuk popular game 2019 ini berdasarkan statista itu game casual menempati posisi pertama dengan kedua puzzle, ketiga arcade. Kemudian berdasarkan genre taksonomi 2020, game ini berjenis kategori kasual dengan genre arcade dan other. Subgenrenya ada other arcade karena dia tidak berdasarkan game platformer atau idler atau tower defense atau lainnya. Kemudian problemnya dari game ini adalah tidak ada game yang sukses dalam bidang dengan tema maze. Lalu untuk peluang dari game ini adalah sudah ada game yang sudah sukses, contohnya si Bomber Friend ini udah mendapatkan jumlah download 1 juta pada April 2020 udah 1 juta lah jumlah download. Kemudian untuk market size ini kira-kira kurang lebih 1 juta download yang diambil dari 3 jenis game, yaitu Patchman, Bomber Friend, sama Hide Online, yang masing-masing udah Bomber Friend 1 juta, Patchman 800.000 dan Hide Online 900.000. Kemudian profil target audience yang saya harapkan adalah seorang pemain yang achiever, yaitu yang berusaha mendapatkan skor tertinggi karena goalnya adalah mencapai top leaderboard dari game The Break Fire. Seorang pemain yang frustasi karena pay to win, karena rata-rata game sebelumnya adalah game-game yang pay to win. Jadi untuk game ini adalah free to play. Motivasi adalah time killing, jadi sekaligus untuk menghabiskan waktu. Soalnya kalau ketika kita tidak kerjaan, ya di sini game ini sangat time killing. Behavior bermain ketika membutuhkan, itulah dari target audiensnya. Untuk produk competitionnya adalah game ini bermode single player dengan endless survivor. Berbeda dengan tiga jenis game lain tersebut adalah non endless survivor, yaitu game mereka itu memiliki target yang harus dicapai, mengalahkan musuh, mengumpulkan poin. Kemudian untuk competitive landscape-nya, berdasarkan 3 game ini dari Hide Online itu memiliki Hide Online, Bomber Friend, sama Patchman memiliki strength, yaitu jumlah downloadnya yang udah lumayan besar. Lalu itu udah ada yang online dengan art yang udah 3D style, lalu ada satu lagi dengan art yang old school gameplay, competitive dan challenging untuk strength-nya. Kemudian untuk weakness-nya, kalau kita kesimpulkan itu rata-rata masalahnya ada di advertisement karena sering munculnya iklan ketika kita bermain. Kemudian ada unbalanced matchmaking, ada masalah pay to win, sama bugs. Itu berdasarkan pendapat-pendapat dari player yang di dalam game, komentar-komentar. Untuk game saya ini tidak akan ada advertisement, jadi free to play, tidak ada pembayaran apapun untuk memainkan game ini. Konsepnya juga sangat simple sama fun, jadi membuat game ini sangat smooth di dalam gameplay dan juga akan sangat challenging karena mencapai skor tertinggi dalam game tersebut. Unique selling point dari game ini adalah konsepnya yang sangat simple, jadi bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa bermain karena gamenya ya lucu, simple. Kemudian untuk kontrolnya sangat mudah, hanya bergerak sama berlari lebih cepat. Untuk unique yang ketiga adalah challenging, be the best, jadi kita berusaha menjadi yang terbaik itu dari berapa lama kita bisa survive. Inspirasi game ini atau reference dari game ini adalah berdasarkan 3 jenis game, yaitu Hide Online, Bomber Friend, Patchman, di mana Hide Online itu memiliki ide survival, yaitu si props ini, si benda ini akan berusaha survive selama mungkin berdasarkan waktu yang ditetapkan sebelum si hunter membunuhnya. Kemudian Bomber Friend itu memiliki ide side scroll game dengan tema boom explosion, jadi ini sangat cocok dengan game The Blade Fire itu, yaitu bom yang meledak jika tersentuh api. Kemudian Patchman itu memiliki ide di mana dikejar oleh enemies, jadi kalau The Blade Fire itu dikejar api, kalau di dalam Patchman itu dikejar oleh monster berbentuk hantu gitu. Kemudian konsep dan core loop-nya adalah move and run. Dengan kita move and run, maka kita memiliki survival chance. Tujuannya adalah kita meng-avoid dari enemies. Kemudian setelah kita berhasil meng-avoid enemies, kita akan mendapatkan skor berdasarkan berapa lama kita bisa survive. Semakin lama kita survive, skor kita semakin tinggi. Monetization plan-nya untuk saat ini belum ada karena ini masih early development dari game. Jadi game ini masih bersifat free to play tanpa ada advertisement-nya, dan priority dari game ini adalah mendapatkan jumlah download yang banyak atau player. Tujuannya adalah memperkenalkan dari Noob Production ini
game misalnya sudah menarik itu. Kemudian jumlah download yang di-expect dalam 3 tahun adalah 1 juta dengan perkembangan dari tahun pertama 100.000, tahun kedua 300, dan tahun ketiga 1 juta. Jadi dikali 3 setiap tahun. Itu berdasarkan plan-nya. Untuk production plan-nya ada 2, yaitu incubation sama overall. Untuk incubation kita merancang dari sebuah ide dan konsep yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk GDD, game document design. Kemudian setelah selesai kita mengassign tim di mana yang mengerjakan mekanisme gamenya, membuat desain gamenya lebih mungkin dikembangkan dari konsep awalnya. Kemudian bagian programmernya gimana desain game ini biar bisa berjalan. Kemudian setelah dipadukan semua dijadikan sebuah prototype, kita testing. Setelah testing kita melakukan evaluasi dan perbaiki jika ada error yang terjadi. Kemudian pada overall plan-nya kita akan melakukan beta test ke player-player. Setelah kita melakukan tes, kita akan mendapat evaluasi dari rating dan feedback, bagaimana player-player itu memberikan feedback, lalu kita perbaiki, lalu kita melakukan testing lagi di internal. Masalahnya udah perbaiki, baru kita launching ke umum. Setelah kita launching, kita melakukan produk track. Kita hanya produk itu apa sih masalah-masalah yang bisa didapatkan produk tracknya, apakah orang lain mencari game kita gitu. Kemudian setelah kita udah tahu semuanya, kita akan melakukan content update berdasarkan track yang kita lakukan. Jadi itu saja untuk game The Black Fire yang sudah saya rancang dari pitch deck ini. Demikian, terima kasih.